Binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikristus. Binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi clue yang pertama, siapa itu antikristus? Adalah seseorang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke dalam pembahasan yaitu Wahyu pasalnya yang ke-13. Jangan lupa subscribe dan like ya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Langsung katakan selalu baru. Terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami, yaitu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan, setiap hikmat manusia tidak berlaku dalam sesi pembelajaran ini. Biarlah hikmat Tuhan, kuasa Roh Kudus menerangi pikiran, menerangi hati kami, sehingga apa yang kami pelajari benar-benar adalah dari Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke dalam pembahasan yaitu Wahyu pasalnya yang ke-13. Saudara sudah siap belajar? Nah, seperti biasa saya akan ulang dulu apa yang sudah kita pelajari di serial-serial sebelumnya. Saran saya bagi Bapak Ibu mungkin yang menonton ini di YouTube, saran saya sebelum saudara menonton serial yang ini, saran saya, saudara tonton dulu serial-serial yang berikutnya, sehingga tidak masuk langsung lompat ke sini. Karena kalau langsung lompat ke sini, saya agak khawatir, saudara nanti saya harus menjelaskan ulang beberapa hal yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, jadi saudara, akhir zamannya orang Kristen itu berbeda dengan akhir zamannya orang Yahudi. Itu dulu. Itu yang paling penting. Orang Yahudi percaya akhir zamannya adalah ketika Mesias datang. Sedangkan orang Kristen sudah percaya Mesias sudah datang. Akhir zaman orang Kristen itu dimulai dengan pembukaan materai yang pertama. Materai pertama dibuka, muncul kuda warna apa? Putih. Materai kedua dibuka, kuda merah. Materai ketiga, kuda warna hitam. Materai keempat dibuka, kuda warna kloros. Materai yang kelima, martir, semuanya bilang, Tuhan sampai berapa lama lagi engkau diam? Sampai berapa lama lagi engkau tidak membalas orang-orang yang jahat kepada kami? Materai yang keenam, gempa bumi dan lain-lain. Materai ketujuh dibuka, sekali lagi, begitu materai ketujuh dibuka, yang muncul adalah 7 malaikat. Oke. Kita sudah bahas malaikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah malaikat yang ketujuh selesai meniupkan sangkakalanya, maka muncul pasal 13. Apa yang terjadi? Binatang yang keluar dari dalam laut. Saudara kalau baca Wahyu pasal 13 itu ada 2 perikop. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu ayat 11 itu binatang yang keluar dari dalam bumi. Saudara, saya langsung kasih penjelasan saja di awal supaya saudara nggak tebak-tebak binatang itu siapa. Binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikristus. Saya ulang, ya. Binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikristus. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10.
binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah nabi-nabi palsu. Dan di sini dijelaskan dengan detail, saudara, ciri-ciri antikrisnya seperti apa. Dijelaskan juga dengan detail nabi-nabi palsu yang membawa kita menyembah antikristus itu siapa saja. Ini kelihatan secara detail. Begitu. Hanya saja saudara, sekali lagi saya jelaskan prinsip membaca kitab Wahyu. Saudara harus mengerti bahwa kitab Wahyu ini tujuannya ada 3. Kalau saudara masih ingat serial yang minggu lalu, saya ulang kalau gitu ya. 3 tujuan penulisan kitab Wahyu. Yang pertama, kitab Wahyu itu ditulis sebagai kitab apokaliptik. Apa itu kitab apokaliptik? Apokaliptik adalah membuka rahasia-rahasia. Terima kasih Ibu Suryani Siombing. Kitab apokaliptik itu apa? Kitab yang membuka rahasia-rahasia yang ada pada zaman itu. Ya, pada zaman itu, pada zaman waktu Yohanes menulisnya. Yang kedua, sifat daripada kitab Wahyu ini adalah nubuatan. Yohanes menceritakan apa yang nanti akan terjadi di depan. Yang ketiga, sifat daripada tujuan penulisan kitab Wahyu adalah surat kiriman. Terima kasih Pak Uterson, masih ingat tadi itu ya. Mana lagi? Ya Ibu Erika Gloria, Ibu Reni, ya. Nah, itu Ibu Reni ya. Jadi gitu ya, surat kiriman. Artinya apa? Ketika surat Wahyu ini ditulis, karena ini sifatnya surat kiriman, tentu saja ada bahasa-bahasa simbol yang hanya dimengerti oleh Yohanes dan orang yang menerimanya. Betul ya? Saya sudah jelaskan kemarin, saya sama istri saya punya bahasa-bahasa kode, bahasa-bahasa sandi, di mana anak-anak saya nggak tahu, hanya saya dan istri. Saya minggu lalu saya kasih contoh, kalau saya sama istri mau belanja bulanan, supaya anak-anak nggak ketahuan, kalau kita mau ke Giant, ya kita bilangnya, yuk kita ke Margianto, ya kan? Hanya saya dan istri, anak-anak nggak tahu. Tapi bahasa simbol ini, saudara, sudah pasti dimengerti oleh saya, pengirim, dan sudah pasti dimengerti oleh penerima. Sehingga ketika baca Wahyu pasal 13, kita harus tahu apa yang dipahami oleh Yohanes dan apa yang dipahami oleh ketujuh jemaat yang ada. Oke? Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Saya ulangi. Binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikristus. Binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah nabi-nabi palsu. Kita lihat Wahyu pasal 13 ayat yang pertama. Lalu aku, Yohanes, melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Saudara ingat ini baik-baik. Jadi Yohanes lihat ada binatang yang keluar dari dalam laut. Sudah pasti ini bukan binatang yang benar-benar binatang, karena memang tidak ada binatang yang kepalanya 7 bertanduk 10. Sehingga ketika hal ini tidak masuk dalam logika, maka sudah pasti ini adalah bahasa simbol. Itu dulu ingat. Nah, jadi binatang yang dimaksud itu siapa? Nanti kita akan bahas. Tapi sudah pasti binatang ini keluar dari dalam laut. Saudara, keluar dari dalam laut, perhatikan baik-baik. Keluar dari dalam laut itu adalah kata-kata istilah yang digunakan oleh orang-orang pada zamannya Yohanes. Artinya dulunya nggak pernah ada, di zaman mereka itu nggak pernah ada, tiba-tiba muncul. Jadi clue yang pertama, siapa itu antikristus? Adalah seseorang yang muncul dari tempat yang pada zaman Yohanes tempat itu belum dikenal. Saya ulang. Muncul dari dalam laut, itu artinya bahwa orang itu nanti akan muncul dari sebuah tempat yang di zaman Yohanes belum dikenal. Tempat yang di zaman Yohanes belum dikenal. Ya, jadi orang-orang di zaman Yohanes, dia tahu Afrika, dia tahu Eropa, dia tahu. Tapi orang-orang di era Yohanes itu tidak tahu ada benua Australia. Orang-orang di zaman Yohanes pun tidak tahu ada benua-benua lainnya. Itu clue yang pertama, saudara. Lalu binatang ini keluar dari dalam laut, tanduknya 10, kepalanya ada 7. Oke. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kalau saudara pakai Alkitabnya sama seperti Alkitab saya, saudara akan lihat referensi di bawahnya, itu harus buka Daniel 7 ayat 3. Ya saudara, dan
yang jadi kendala, saudara, seringkali orang menghubungkan binatang yang ada dalam kitab Wahyu ini sama dengan binatang yang ada dalam kitab Daniel. Padahal, ya saudara, saudara harus paham dulu ini. Padahal binatang dalam kitab Wahyu itu berbeda dengan binatang dalam kitab Daniel. Ya saudara, yuk kita lihat sebentar ya binatang dalam kitab Daniel. Pelan-pelan saudara kasih tanda dulu di Wahyu pasal 13 tadi. Oke, kita buka Daniel pasal yang ke-7. Baca pelan-pelan ayat yang ketiga. Daniel pasal 7 ayat yang ketiga. Dikatakan, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Binatang pertama ayat 4, wajahnya seperti singa. Lihat, wajahnya pertama seperti singa. Yang kedua, binatangnya wajahnya seperti beruang. Yang ketiga, seperti macan tutul. Binatang yang keempat, ini yang lebih menyeramkan. Ya saudara. Ya kalau mau ditanya binatang 1, 2, 3, 4 ini siapa? Saudara, jawabannya saudara boleh baca di pasal yang ke-8. Binatang yang pertama itu adalah kerajaan Babel. Yang kedua kerajaan Media. Yang ketiga kerajaan Persia. Yang keempat itu kerajaan Yunani. Ya, itu dalam Daniel. Dalam Daniel. Nah pertanyaannya, apakah binatang ini sama dengan yang ada dalam kitab Wahyu? Jawabannya tidak. Loh, kenapa bisa tidak, Pak? Lihat ya. Dalam kitab Daniel, binatang pertama singa. Binatang yang kedua beruang, ya, seperti beruang. Binatang ketiga seperti macan tutul. Binatang yang keempat sangat menakutkan dan sangat dahsyat. Jadi ada 4 binatang. Sedangkan di Wahyu pasal 13, saudara lihat. Wahyu 13 ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mirip-mirip gitu ya. Kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Saudara, bedanya di mana? Bedanya di mana? Ulang ya. Saya mau saudara benar-benar paham dulu supaya kita bisa lanjut. Karena banyak sekali penafsir yang bilang bahwa binatang dalam kitab Wahyu itu sama dengan binatang dalam kitab Daniel. Saya ulang ya, supaya kita tidak asal sembarang menafsir. Ulang, baik-baik. Saudara tolong temukan di mana perbedaannya. Dalam kitab Daniel, binatang yang pertama itu wajahnya seperti apa tadi? Singa. Betul ya? Wajahnya seperti seekor singa. Binatang yang kedua itu wajahnya seperti beruang. Binatang yang ketiga wajahnya seperti macan tutul. Binatang yang keempat, dia sangat menakutkan, giginya besar, ya, kemudian ya, pokoknya ini binatangnya tidak dijelaskan seperti apa, tapi ini menyeramkan. Itu binatang yang keempat. Di dalam kitab Wahyu, tadi Daniel, sekarang kitab Wahyu, ayat yang kedua, 13 ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Apa beda binatang dalam kitab Daniel dan dalam kitab Wahyu? Silakan. Apa perbedaan utamanya? Nah, saudara silakan jawab. Itu saya kalau khotbah itu selalu tanya jawab, dan saya sering bilang kalau di gereja, saudara kalau saya tanya jawab aja. Saudara benar atau salah, jawaban saudara tidak menentukan masuk surga atau neraka. Ya. Jadi binatang dalam kitab Daniel itu berbeda dengan kitab Wahyu. Kenapa saudara? Karena banyak penafsir mereka menyamakan antara binatang dalam kitab Daniel dengan kitab Wahyu disamakan, sehingga penafsiran cara yang salah ini menghasilkan mereka mulai menunjuk bahwa si antikris itu, saudara, saya yakin saudara udah berulang kali dengar siapa itu antikris, versi berbagai macam. Ya, ada yang bilang bahwa antikris itu adalah pemimpin agama yang ada di kota Roma. Ya, saya nggak perlu sebut lah ya siapa gitu kan. Saudara nangkep kan maksud saya? Ada yang nafsir begitu. Saya saudara dulu, saya mulai menafsir kitab Wahyu itu sejak lama. Saya dulu bergereja di sebuah gereja, dan kesimpulan akhir yang saya dapatkan dari pendeta dan dari pelajaran di gereja itu, bahwa si antikris itu adalah pemimpin gereja yang ada di sebuah kota, di kota Roma. Ya, saudara tahulah maksudnya apa ya.
Dan saya pelajari, lalu saya mulai cari-cari referensi, saya belajar dari pendeta-pendeta yang menurut saya cukup kompeten, mulai dari dosen saya, rekan-rekan saya juga belajar. Bahkan dulu waktu di awal-awal tahun 2000 berapa itu ya, 2000 mungkin 2003, 2004, saya sering bahas ini dengan calon mertua saya. Ya, jadi calon mertua saya itu ya dulu karena belum menikah makanya calon mertua. Lalu kita pernah baca, biasanya orang Surabaya pernah dengar nama pendeta ini. Dulu kita punya artikel, saya sering baca artikel namanya Tulang Elisa. Nama pendetanya Pak Yusuf BS. Saudara orang Surabaya pasti tahulah nama itu ya, Pak Pendeta Yusuf BS. Nah, akhirnya saudara, saya mulai kaget ketika baca itu karena dalam artikel itu dibilang begini. Ada banyak orang Kristen yang bilang bahwa antikris itu. Jadi saudara, zaman dulu itu banyak orang Kristen yang menafsir antikris itu adalah komputer. Saya kasih clue-nya ya. Komputer itu huruf berapa? C. C itu huruf ketiga ya. C itu huruf ketiga. Bilangannya 666. Jadi C itu huruf ketiga dikali dengan 6. Hasilnya berapa? 18. O itu huruf keberapa? Kali lagi dengan 6. M huruf keberapa kali dengan 6. Itu kalau saudara jumlahkan hasilnya 666. Makanya dulu saudara, banyak orang Kristen yang saking fanatiknya, mereka sampai nggak mau pakai komputer. Alasannya apa? Takut bahwa itu adalah antikris. Itu loh saudara. Seiring berjalannya waktu, tafsiran orang Kristen berubah lagi. Banyak orang Kristen yang mulai menafsirkan bahwa antikris itu adalah barcode. Ya, karena di depannya angka 6, tengahnya 6, di belakangnya 6. Makanya dulu banyak orang Kristen banyak juga orang Kristen yang terlalu fanatik. Akhirnya mereka nggak mau belanja di supermarket karena pakai barcode, takut 666. Ternyata bukan. Beralih lagi, ternyata ada yang bilang begini, hati-hati, 666 itu adalah WWW. Ya. Itu kalau dalam bahasa Ibrani, wow itu kan huruf ke-6, 666. Hati-hati jangan menggunakan internet. Karena kalau menggunakan internet, nanti masuk dalam golongan antikris 666. Artinya apa? Penafsiran ini banyak yang salah. Lalu di artikel itu saya baca, itu semua salah. Ya saudara. Lalu dia jelaskan, nah saya mulai terinspirasi untuk menggali Alkitab, khususnya tentang kitab Wahyu itu, sejak 2004-2005, artinya sudah sekitar 15 tahun, saya mendalami khusus tentang kitab Wahyu, khususnya tentang akhir zaman. Nah, saudara, itu sebabnya ketika kita belajar kitab Wahyu, saya maunya itu kita mulai dari pelan-pelan supaya makin lama menuju kepada kesimpulannya. Ayat yang kedua dari Wahyu pasal 13, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, lihat perhatikan. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Saudara, siapa itu naga? Kita udah bahas itu di minggu lalu. Naga itu si Satan. Lucifer itu Satan. Lalu orang ini, si antikris ini, diberikan kekuatan, tahta dan kekuasaan oleh si Satan. Si Lucifer itu. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, dan seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Pertanyaannya, siapa binatang itu? Puji Tuhannya. Ternyata Yohanes juga kasih tahu siapa binatang itu. Ada di Wahyu pasal 17. Ya. Ayat yang ketiga. Siapa binatang itu? Saudara kalau tahu siapa binatang ini, ya, maka kita bisa menerjemahkan setengah daripada kitab Wahyu. Oke, pelan-pelan ya. Ayat 3, Wahyu 17 ayat yang ketiga. Dalam roh, aku Yohanes dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai apa? 7 kepala dan 10 tanduk. Berarti binatang Wahyu pasal 17 dengan Wahyu pasal 13 binatangnya sama. Betul ya? Binatangnya sama.
Oke. Siapa itu? Siapa binatang itu? Ya saudara, jawabannya ada di ayat 8 dari Wahyu pasal 17. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu, ya. Ini malaikat ngomong sama Yohanes. Yohanes, binatang yang kamu lihat itu, dalam pasal 17, dalam pasal 13, binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Saudara nangkep gak? Ia telah ada, namun tidak ada. Oke? Ia telah ada, namun tidak ada. Lanjut. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Saya ulangi ya. Jadi, ciri berikutnya daripada siapa si antikris itu, dia itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Nah, bingung-bingung saudara. Tapi tenang, ayat berikutnya juga dijelaskan. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Sebagai pembanding, Wahyu 13 ayat 18 dikatakan mirip-mirip juga. Wahyu 13 ayat 18 kan dikatakan begini. Sebelum menghitung bilangan 666, Wahyu 13 ayat 18 dikatakan begini. Yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana. Jadi saudara, Yohanes itu mempertegas sebelum Anda belajar mengetahui siapa itu antikris, yang penting itu hikmat. Hikmat itu kalau bahasa Yunaninya Sophia. Sophia itu hikmat, kebijaksanaan, penundukan diri pada Kristus. Saudara kalau belum tunduk pada Kristus, saudara coba-coba belajar, pada akhirnya saudara akan mulai tunjuk kiri kanan. Siapa itu antikristus? Ya saudara, itu yang terjadi. Itu sebabnya sebelum belajar tentang akhir zaman, harus tunduk dulu di bawah otoritas Tuhan. Sehingga kita itu tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan orang. Tidak mudah untuk menghakimi orang. Sekarang lihat ayat yang ke-9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ulang. Tadi binatang tadi ada berapa? Ada berapa? Kepalanya ada berapa? 7 kepala, 10 tanduk. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan 7 kepala. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Langsung orang bilang, betul. Berarti langsung disimpulkan ketujuh kepala itu adalah seseorang yang muncul dari kota Roma. Loh, kenapa bisa kota Roma? Saudara tahu kota Roma itu dikelilingi oleh 7 gunung? Saudara tahu? Makanya kota Roma itu ada istilah atau sebutan kota yang dikelilingi oleh 7 gunung. Langsunglah orang mulai menafsir. Itu berarti betul bahwa antikris itu adalah pemimpin dari kota Roma. Ya. Langsung orang berpikir, jangan-jangan si dia. Ya, langsung orang mulai menunjuk, pas berarti dia. Saudara, tunggu dulu. Jangan berhenti di sini. Bahkan seorang teolog terkenal dalam dunia kekristenan namanya Martin Luther, pendiri gerakan Protestan. Dia juga menafsirkan seperti itu, bahwa antikristus itu adalah seorang pemimpin dari kota Roma. Padahal saudara, ayat ini ayat yang ke-9 nggak berhenti di situ. Sorry ya, saya ini bukan membela pemimpin gereja yang ada di kota Roma. Saya tidak membela dia. Tapi saya sedang mau mengajarkan kita, kalau kita belajar jangan cuma potong-potong ayat, tapi sampai selesai. Karena ayat 10 dikatakan begini, ketujuhnya adalah juga 7 raja. Jadi jelas 7 kepala itu adalah 7 raja. Ya. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Oke, sekarang kita belajar sejarah. 5 sudah jatuh. Saudara, sekali lagi, ketika Yohanes menulis ini,
Dia adalah orang Yahudi dan yang dikirim adalah orang yang mengerti konteks Yahudi, orang yang tinggal di sekitar daerah Yudea. Sehingga 5 kerajaan yang sudah jatuh adalah 5 kerajaan yang memang punya pengaruh terhadap orang-orang Yahudi. 5 kerajaan yang sudah jatuh apa saja? Sekali lagi, binatang ini beda dengan yang kitab Daniel. Karena kitab Daniel itu berbeda. 5 kerajaan yang sudah jatuh, yang punya pengaruh kuat terhadap orang Israel. Yang pertama, Mesir. Ya saudara. Yang kedua, kerajaan Asyur. Yang ketiga, kerajaan Babel. Ya, saudara sudah tahulah, Mesir itu adalah kerajaan yang menindas orang Israel. Betul kan? 350 tahun sampai akhirnya dia dikeluarkan oleh pemimpin besarnya, yaitu Nabi Musa. Lalu yang kedua, kerajaan yang sudah jatuh, yang dalam Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-10 adalah kerajaan Asyur. Saya pernah jelaskan itu bahwa kerajaan Israel Utara, yaitu kan dibuangnya ke Asyur. Kerajaan yang ketiga itulah kerajaan Babel. Ya saudara, kerajaan Babel. Nah, kerajaan Babel ini, ya, itu saudara baca dalam kitab Daniel, itu ada kerajaan Babel. Yang keempat adalah kerajaan yang namanya Media Persia. Itu ada juga dalam kitab Daniel. Yang kelima, kerajaan yang punya pengaruh kuat terhadap orang-orang di tanah Yudea adalah kerajaan Yunani. Makanya jangan kaget saudara, Alkitab kita Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. 5 kerajaan yang pernah menjajah orang Israel, menyiksa orang Israel itu, 5 diantaranya sudah jatuh. Sudah jatuh. Artinya ketika Yohanes tulis ini, 5 kerajaan itu udah jatuh. Udah punah, tapi 5 kerajaan ini pernah berkuasa, pernah menguasai orang-orang Yahudi. Begitu kan? Ya. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada, lihat. Jadi ada dikatakan apa? 7 kepala, 5 sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Oke. Jadi 5 sudah jatuh. Yang satu ada, berarti yang satu itu masih ada. Sedang ada. Kapan adanya? Adanya waktu Yohanes nulis. Kerajaan itu ada. Siapa kerajaan yang saat itu ada? Kerajaan Romawi. Saudara masih ingat bahwa Yohanes itu menulis surat Wahyu itu di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Karena dia nggak bisa dibunuh, akhirnya Yohanes ditangkap, dibuang ke Pulau Patmos. Oke, lanjut. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Oke, saudara? Ulang. Karena sekali lagi, ketika belajar dalam kitab Wahyu, saudara harus mengerti konteks penulisan, harus masuk ke dalam otaknya Yohanes. Dan ketika Yohanes tulis ini saudara, dia itu pasti juga ketika dia kirimkan, bahasa-bahasa simbol ini sudah pasti dimengerti oleh penerimanya. Oke? Dan dikatakan binatang itu kepalanya ada 7. Kepala 7 itu artinya 7 kerajaan, 5 sudah nggak ada. Mesir, Babel, Asyur, Media Persia, Yunani, itu udah nggak ada. Yang satu ada. Ada kapan? Waktu Yohanes nulis. Siapa itu? Romawi. Tapi yang satu lagi ini, lihat yang satu ini, ya, belum datang. Waktu Yohanes nulis, ini yang satu ini belum datang nih. Belum. Tapi kalau dia datang, dia hanya tinggal seketika saja. Menurut saudara, kita tebak-tebakan. Siapa kepala yang ke-7 itu? Ya, tebak-tebakan saudara. Jadi siapa kepala yang ke-7 itu? Bangsa yang punya pengaruh kuat menindas orang Yahudi. Silakan jawab saudara.
Ini pertanyaan. Karena saya sampai sekarang masih memegang dua tafsiran ini. Dan saya akan bagikan dua-duanya. Saudara boleh pilih yang mana aja. Ya, silakan. Ya, saya tunggu. Ya, itu dia jawabannya ya. Jadi saudara, saya perkirakan dua negara ini itu adalah kepala yang ketujuh. Ya. Yang pertama adalah ya pemimpin loh saudara. Pemimpin berarti kan orang. Pemimpin itu artinya orang. Orang yang menyebabkan orang Israel itu terhimpit, tersiksa. Yang pertama, sudah pasti kalau yang pertama saya boleh sebutkan lah. Tafsiran saya, yang pertama itu adalah Hitler. Ya saudara, itu kepala yang ketujuh. Kenapa? Karena dikatakan yang ketujuh itu belum ada. Tapi nanti kalau dia muncul, cuma sebentar aja. Saudara, kalau bandingkan Hitler dengan yang lain-lain, saudara, ya dengan media Persia, Babel, ya Hitler itu relatif singkat. Jadi tafsiran saya pertama adalah itu Hitler. Tafsiran yang kedua itu adalah sebuah bangsa yang huruf depannya huruf A. Begitu ya. Oke. Simpan dulu dua jawaban ini saudara, karena dua jawaban ini akan berkembang. Kita kembali lagi ke Wahyu pasalnya yang ke-17. Saudara, mohon yang ini jangan direkam saudara, karena nanti begitu saya upload ke YouTube, saya akan potong bagian-bagian yang sensitif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya. Ya, karena saya ngeri kalau ada orang potong sedikit lalu di-upload, bahaya. Sebetulnya bukan bahaya apa-apa, tapi supaya kita menjaga kerukunan bangsa Indonesia. Ya, orang Kristen yang ada di Indonesia harus wajib menjaga kerukunan. Nah, lanjut. Ayatnya yang ke-11. Dan binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Jadi antikristus itu nanti adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Bahasa gampangnya saudara. Si antikris ini, raja ke-8 ini, ya, raja ke-8 ini, dia punya roh yang sama, spirit yang sama, seperti ketujuh kerajaan sebelumnya. Apa spiritnya? Menyiksa Israel. Nanggap? Spiritnya sama, yaitu menyiksa Israel. Kerajaannya kerajaan apa? Ulang ya. Ini pelan-pelan sekali, pelan-pelan. Ulang. Ada 7 kepala. 7 kepala. Ya, 7 kepala. Kalau saudara nanti perhatikan, nanti kepala yang ke-8 itulah yang akan jadi antikristus. 7 kepala, 5 kepala sudah punah. Itu sudah kita bahas. Mesir, Asyur, Babel, Media Persia, dan Yunani. 1 kepala lagi ada saat itu. Lagi ada waktu Yohanes menulis. Itu Romawi. Kepala yang ke-7. Itu kita sudah prediksi 2 ya, antara Hitler atau pemimpin dari bangsa yang tadi huruf A itu. Tapi ini saudara nggak ada apa-apanya, karena nanti yang ke-8 inilah yang memiliki spirit yang sama. Dia ini nanti yang akan menjadi antikristus. Jadi bukan yang tadi, bukan. Tapi yang ke-8 ini yang akan menjadi antikristusnya. Sebuah negara yang muncul dari dalam laut. Sebuah negara yang pada zaman Yohanes, negara itu belum dikenal, tanah itu belum dikenal. Saya ulang. Negara ke-8 ini, kerajaan ke-8 itu adalah negara yang dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 muncul dari dalam laut. Artinya apa? Sebuah negara yang di era Yohanes negara itu belum dikenal. Negara apa itu? Saudara boleh komentar di sini.